damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita seluruhnya. Sapaan firman Tuhan di hari ini tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Topik Tuhan adalah hakim. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membandingkan pelayanan si A dengan si B, atau si pelayan menganggap dirinya lebih hebat dari pelayan lainnya, itulah awal daripada kehancuran, perpecahan di antara persekutuan jemaat. Oleh sebab itu, dalam konteks Korintus ini, adanya perselisihan antara golongan Apolos dan golongan Paulus, yang membandingkan golongan tersebut mana yang lebih utama, bahkan menghakiminya. Nasihat Paulus mengajarkan bahwa kita satu tubuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita jangan membanding-bandingkan atau memfavoritkan, menganggap rendah hamba-hamba Tuhan, karena merekalah orang yang kepercayaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini menjadi orang kepercayaan adalah salah satu prestasi yang sangat baik, karena si pemberi tugas yang mempercayakan, meyakini dan mengakui kemampuan orang kepercayaannya itu dan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, sehingga teruji kepintaran, kejujuran, kesabaran, disiplin, bahkan ketampanan dan kecantikan juga diperhitungkan. Tetapi orang kepercayaan Allah, unsur utama ialah meyakini, mempercayai, mengimani Allah yang memanggil dan memberikan tugas atau misi pemberitaan Injil. Wa'nal, walaupun seorang ahli manajemen berkata, iman adalah bahan pokok dari keberadaan identitas kita. Iman menunjukkan siapa diri kita. Semakin kokoh iman kepada si pemberi tugas, maka semakin berpengaruh dan membangun. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan kata huperetes, yaitu orang yang tunduk kepada orang lain yang berada di atasnya. Contoh, pendayung kapal perang yang ditempatkan di bawah kapal, jika memenangkan suatu peperangan, bukan si pendayung yang dipuji, tetapi nahkoda yang membawa kapal. Artinya walaupun banyak keberhasilan yang kita capai dalam suatu pelayanan, tetapi Tuhanlah yang terpuji. Sebab bukan memuji diri Tuhan uji, tetapi yang dipuji adalah Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, yang layak menghakiminya adalah Tuhan. Paulus mengarahkan jemaat Korintus bagaimana seharusnya mereka memandang Paulus dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Jangan menghakimi hamba-hamba Tuhan di segala sudut pelayanan, karena pertanggungjawaban bukan kepada golongan atau pengikut atau jemaat, tetapi kepada si pemberi tugas, yaitu Tuhan. Matius 7 ayat 1-5 menerangkan hal menghakimi. Sejatinya penghakiman hanyalah milik Allah. Dalam teks ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak sadar. Dalam melakukan hukum Taurat, Paulus tidak bercacat bahasa Batak, aidang adong salakku anggona huboto. Paulus membela diri bahwa dia tidak dapat dihakimi karena dia tidak ada salah,
tetapi itu bukan suatu alasan untuk membela diri. Bukannya dia tidak sadar akan hal itu, tetapi suara hati memurnikan di hadapan Allah. Suara hati yang mengarahkan supaya tetap mengikuti kehendak Allah. Dibenarkan bukan karena perbuatan atau melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik, tetapi dia mengatakan dibenarkan oleh iman. Artinya orang yang beriman adalah orang yang melakukan perbuatan baik bagi Allah. Yang ketiga, Tuhan adalah hakim, menentukan baik buruknya pelayan seseorang, bukan jemaat tetapi Tuhan. Oleh sebab itu, berhentilah menghakimi, menolak, mendemo, menghujat para hamba-hamba Tuhan, sebab dia adalah pelayan kepercayaan Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita dalam bersikap kepada hamba Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan daripada hamba Tuhan adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Makanya hanya Tuhan yang layak menerima pertanggungjawaban mereka. Karena itu jangan pernah memandang hamba Tuhan sebagai hamba kita. Karena itu kita untuk memenuhi segala keinginan kita. Sebagai hamba Tuhan, mereka harus memprioritaskan dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Yang layak kita lakukan sebagai orang menerima pelayan daripada hamba Tuhan ialah bersyukur. Kita bersyukur karena kita dilayani oleh hamba Tuhan. Kepada hamba-hamba Tuhan, bekerjalah melayani sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kelak pada akhirnya semuanya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin.